Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hifdzul lisan minal kalam illa bi khairin. Kita menjaga lisan kita tidak berbicara kecuali dalam hal yang baik. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan kalimat-kalimat yang bagus, yang indah. Maksudnya kalimat-kalimat yang tidak menimbulkan madharat untuk kita sendiri, karena kalimat itu adalah keluar dari lisan, dan kebanyakan manusia itu kesalahan ada di lisan kita itu. Maka di ayat ini waqulu qaulan sadida, berkatalah yang baik-baik. Kalau lisan kita ini baik, tidak pernah ghibah, tidak pernah memaki orang, tidak pernah kata-kata yang kotor, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal kita. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang agung. Masih kita baca ayat lagi, surat Al-Hujurat. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masih ditujukan kepada orang yang beriman, jauhkanlah istanibu katsiran minadh-dhonn, jauhkanlah dari prasangka dhon. Yang dimaksud dhon adalah dhon su, prasangka yang jelek kepada saudara kita, yakni suudon kepada saudara kita. Jangan, kaidah ahli sunnah mengatakan al aslu fi muamalah ma'a muslim husnudon. Kita bermuamalah kepada sesama muslim itu adalah husnudon. Kita harus selalu mengatakan mungkin begini, mungkin begitu, mungkin kenapa dia berbuat begitu, masih husnudon. Kenapa? Karena dhon ini inna ba'dadh-dhonni ismun, sebagai dhon itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan ayat yang poin yang kedua, janganlah kamu tajassus, mencari kesalahan saudara kita. Jadi tajassus itu mencari kesalahan saudara kita. Wala yaktab, dan jangan kamu ghibah. Ghibah artinya menggunjing, membicarakan saudara kita. Jangan, jadi wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah kamu menghibah, menggunjing sebagian kamu kepada sebagian kita. Kenapa? Yang namanya ghibah atau menggunjing ini, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Kalau kita membicarakan saudara kita, itu sama dengan kita itu memakan dagingnya saudara kita dalam keadaan bangkai. Mau enggak kita fakaritumuhu? Tentunya kita enggak senang. Tetapi maka nasihat ayat ini waqulu qawlan sadida, berkatalah yang baik-baik. Wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha belas kasihan. Di sini saya sampaikan hadis tentang apa itu ghibah. Wa fi sahihi Muslim, di dalam riwayat Muslim yang sahih, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, qal atadruna mal ghibah. Rasulullah tanya kepada sahabat,
apakah kamu tahu ya para sahabat apa itu ghibah? Apa arti ghibah tadi? Menggunjing atau membicarakan saudaranya sendiri sesama muslim. Qalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini jawaban yang bagus. Banyak tentang sopan santun kepada orang yang alim. Ada orang tua itu sekalipun tahu itu ya mungkin syekh kan lebih tahu dan sebagainya. Jadi Allah wa rasuluhu a'lam. Qala, yang dikatakan ghibah, kata Rasulullah, dzikruka akhaka bima yakra. Kamu membicarakan saudaramu, tetapi saudaramu itu enggak senang kalau antum bicara seperti itu. Kalau antum bicara atau kita bicara itu enggak senang kalau mendengarkan. Kila, kata sahabat, ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma'akul? Bagaimana ya Rasulullah kalau yang kami bicarakan ini betul-betul dilakukan oleh dia? Nah, jadi kita bicarakan saudara kita betul-betul berbuat seperti itu ya Rasulullah. Qala, dijawab oleh Rasul, in kana fihi matakul faqad agtabta. Kalau memang dia bicara, antum bicarakan itu dilakukan oleh saudara kamu, itu namanya ghibah. Tadi dikatakan dalam Al-Quran, yang namanya ghibah itu seperti makan bangkainya saudara kita. Wa ilam yakun fi faqad bahatta. Kalau tidak dilakukan kemudian antum bahas, kita bahas, itu namanya fitnah. Sedangkan fitnah itu adalah asyaddu minal qatl, jadi bisa terjadi pembunuhan gara-gara fitnah. Jadi hadis tentang ghibah ini kenapa di dalam ayat yang lain wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa? Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semua amal kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Masih terus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya baca hadis-hadis saja. Innallaha yarda lakum salasa wa yakra lakum salasa. Sesungguhnya Allah itu ridha tiga perkara dan benci kepada tiga perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha kalau kita ini ibadah kepada Allah saja, tidak musyrik sama sekali. Tentunya, jadi kita sudah belajar tauhid, kita harus membersihkan ibadah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kami jelaskan. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan kita harus selalu berpegang teguh kepada Islam secara keseluruhan, tidak boleh bercerai-berai. Maksudnya tidak boleh keluar dari rambu-rambu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yakrahum, dan Allah benci kepada wa yakrahulakum, dan benci kepada kamu ada tiga perkara tadi. Apa? Kilawakol. Apa maksudnya kilawakol? Hanya sumbernya kata orang. Jadi berita yang seakan-akan benar. Jadi kilawakol ini Allah tidak senang. Kalau tidak jelas diam. Nanti kita bacakan qaulnya salaf. Ini qaulnya salaf itu masya Allah. Nanti sikit-sikit kita nyampe, mudah-mudahan ya hadisnya nanti enggak saya baca semua. Nanti qaulnya salaf ada yang bagus. Jadi kilawakol wakasrotus soal, banyak pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang enggak penting, itu enggak perlu. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang istilahnya tidak niat betul, ya ditanya sana sini. Wa idaatul mal, dan Allah tidak senang dengan yaitu menginfakkan harta yang bukan untuk kebaikan. Diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian saya teruskan di dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai dari Nabi, qala, Rasulullah berkata,
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yaitu orang yang selamat dari tangannya dan lisannya. Selamat maksudnya orang yang tidak mengganggu kepada orang lain, baik itu lisannya atau tangannya. Nah, memang hadis ini jadi bagaimana kita menjadi orang yang muslim yang baik? Tentunya lisan kita juga harus hati-hati, tidak keluar apabila tidak ada faedahnya, dan tangannya. Diriwayatkan oleh Muslim juga dengan lafadznya anna rajulan, laki-laki tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay muslimin khairun, muslim mana yang baik? Khairun, yang lebih baik. Dijawab oleh Rasul sallallahu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang lisannya itu dan tangannya tidak mengganggu kepada orang lain. Kita teruskan. Kalau kita lari kepada kaulnya salaf, masih satu hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahul aljannah. Barang siapa yang menjamin kepada kami, maksudnya tidak akan antara dua lihya itu antara dua jenggot itu lisan, dan antara dua kaki itu adalah kemaluan, menjamin tidak melakukan sesuatu yang maksiat, ya ini kami akan menjamin orang itu masuk surga. Jadi sudah ditunjukkan Rasulullah SAW akibat orang disiksa karena lisan dan karena farji. Masih dalam hadis Bukhari, qala Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam. Jadi kenapa hadis ini yu'minu billahi ya wal yaumil akhir? Kalau orang itu iman kepada Allah dan hari akhir itu kan kita itu selalu diminta pertanggungjawabkan. Jadi banyak hadis-hadis mangkana yu'minu nabillahi wal yaumil akhir. Karena ini adalah di depan mata kita, tidak bisa lepas. Jadi kita berbuat itu mesti, maka para salafus saleh selalu mengharapkan amalnya diterima. Karena hari akhir itu di depan mata. Apalagi sudah tua-tua seperti saya, ini tidak tahu lagi mampu enggak menanggung dosa-dosa ini. Jadi hari akhir itu di depan mata kita. Maka kalau iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa ya diam. Itu begitu. Kemudian kata Imam Syafi'i di dalam syarahnya Arba'in Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i berkata, makna hadis idza arada ayatakalam falyufakkir. Kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini, kalau kita mau bicara berpikir dulu, jangan asal bicara. Fa in dhahara, apabila nampak annahu la dharara alaihi, kalau kita sampaikan tidak menimbulkan masalah, takalam, ngomong. Karena tulisan itu akan melambung ke atas begini. Kita ngomong begini akan tertulis di Lauhul Mahfuz. Maka kalau kira-kira menimbulkan dosa kita, menimbulkan di akhirat nanti kita akan menjadi orang yang muflis. Muflis itu orang yang krisis. Kalau memang dohirnya itu menimbulkan madarat, tidak menimbulkan takalum. Wa in doharo annahu fi dororo wa syakka fihi amsik. Kalau sekiranya mau ngomong nanti akan pertanggungjawaban itu berat di akhirat, kira-kira mendatangkan madarat, amsik, jangan ngomong, ditahan begini. Sabar. Itu begitu. Jadi ini kata Imam Syafi'i. Jadi ini masalah lisan. Kemudian kalau Imam Abu Hatim, di dalam kitabnya Rodatul Ukala wa Nahjatul Fudola, di dalam halaman 45, wal wajib alal aqil, wajib bagi seorang yang akil, ayyal jama as-samta, banyak diam. Orang yang pintar, yang akal cerdas itu banyak diam.
daripada ngomong. Ayal jamahu takallum. Kenapa? Fama aksara man nadama idza nataq. Kebanyakan orang yang banyak ngomong itu akan menyesal. Wa aqalla man yandama idza sakata. Dan penyesalan yang sedikit itu orang banyak diam. Wa tawalluna syaqaan. Dan kebanyakan orang yang celaka dan mendapatkan bala itu dikarenakan lesannya itu begitu. Jadi memang ini, maka di sini diteruskan oleh Imam Abu Hatim, wal wajib alal akil, wajib bagi orang yang berakal untuk insaf. Apa artinya insaf? Adil. Kenapa? Udhunaihi min fami. Kalau kuping itu kan 2, kalau mulut itu 1. Wa ya'lam wa yu'lam, dan diketahui annau innama ju'ilat lahu udunani wa fammi wahidun liyasma' aksar mimma yaqul. Dijadikan kuping 2 ini untuk mendengarkan yang lebih banyak daripada ngomong. Itu ulama yang berbicara. Jadi kita banyak mendengarkan daripada ngomong karena dijadikan 2 untuk mendengarkan. Li'annahu idza qala rubbama nadam. Kalau apabila ngomong mungkin bisa menyesal, salah ini. Wa ilam yakul lam yandam. Kalau tidak bicara ya tidak menyesal. Itu begitu. Jadi ini lagi masih kata Imam Abu Hatim, lisanul akil, lisannya orang yang akal. Selalu mengatakan akil. Akil itu orang yang akal, yang cerdas, yang pintar. Yakunu waro aqalbuhu. Jadi lisannya orang yang akal itu di belakangnya itu ada hatinya. Tidak langsung bicara. Wa idza aradal qawla rajaila. Kalau mau ngomong tanya kepada hatinya. Mau ngomong begini gimana? Nah, fa in kana lahu qaul, kalau hati kita itu ya ngomong. Wa ila fala. Kalau jangan ini. Jadi enggak asal ngomong saja. Begitu. Maka hati-hati itu sangat diperlukan. Wal jahilu qalbu fi tarfil lisan. Orang yang bodoh itu ngomong di ujung lisan sini suka ngomong der tidak dipikir dulu. Nah ini ya yang ada. Terus ini ada hadis, innal abda la yatakallam bi kalimatin ma yatabayyana fihi yahwa biha finnar. Ada orang yang disiksa, dilempar di neraka, yang jauhnya itu ma bainal masyriq wal maghrib, dilempar ke neraka jauhnya itu seperti dari timur ke barat dilempar. Disebabkan apa? Liyatakal bi kalimatin, karena omongannya sendiri. Ada lagi hadis, wahal yakubun nasu finnar ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim. Nanti di neraka ada orang yang dilempar, diterungkupkan wajahnya di neraka, wajahnya dan illa hasaitu alsinatihim, dikarenakan mengunduh, mengambil hasil daripada lisannya di dunia. Nah, di situ yang dimaksud kata ulama wal muratu bi hasaiti alsina, yang dimaksud mengunduh lisannya itu jazaul kalam al muharrama wa uqubah. Jadi balasan omongnya yang diharamkan oleh syariat. Final Islam, final insan, manusia itu yajro. Yajro itu apa istilahnya? Menanam. Di dunia ini kita menanam. Biqaulihi, dengan omongan kita sendiri, wa amali, dan amal kita sendiri. Al hasanat was sayiat. Di situ ada amalan yang baik, amalan yang jelek. Summa yaksud yaumal qiyamah ma jar'a. Kemudian kita akan mengambil lagi nanti dari kiamat apa yang kita tanam. Begitu. Wa man jar'a khairan, kalau nanamnya itu baik, min qauli amalin, dari omongan kita atau amal kita, hasodal karomah, mesti kita ngunduh yang baik. Kalau nanamnya jelek, akan ngunduh yang jelek dan akan menyesal. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Jadi tidak banyak karena saya hanya menyampaikan Quran dan hadis saja. Barangkali kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.